Shalom, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Pada kesempatan sore hari ini bersama saya Yosua Sembiring Meliala, kita akan bahas bersama-sama Katekismus Heidelberg yang ke-112 ya, dengan pertanyaan seperti berikut ya Bapak Saudara. Apakah yang Allah tuntut dalam perintah ke-9? Ya, saya kembali lagi bacakan buat Bapak Saudara. Apakah yang Allah tuntut dalam perintah ke-9? Jawabannya kita tahu bersama, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terdapat dalam Keluaran 20 ayat 16. Bapak Saudara bisa merenungkan masing-masing di rumah dan dibuka tentang hal ini. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kita tahu hari-hari ini banyak sekali yang terjadi, baik sosial media atau hal-hal yang kita hadapi hari-hari ini. Banyak sekali orang berkata bohong, berkata dusta untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan ya, mungkin bisnis-bisnis yang menipu banyak orang ya. Orang-orang sekarang lebih egois, mementingkan kepentingan sendiri, keuntungan sendiri dengan cara berbohong. Hal ini sangat dilarang Bapak Saudara ya. Satu hal yang paling penting ya, ada tiga poin ya, tidak hanya satu, tiga poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama, jangan memutarbalikkan perkataan orang lain. Ini adalah salah satu saksi dusta ya tentang sesama, sehingga seringkali kita tahu ya, ketika ada orang yang suka memutarbalikkan perkataan orang lain, ini tidak baik. Tentunya kita sebagai umat percaya tidak boleh melakukan hal seperti ini. Kita mesti dengan rendah hati mengakui kesalahan dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, tidak menjadi pemfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain. Ini juga sangat penting Bapak Saudara, apalagi hari-hari ini sosial media begitu banyak ya, lebih mudah seperti itu Bapak Saudara. Sosial media lebih mudah untuk menyebarkan berita-berita tertentu. Oleh karena itu, ketika kita mau menyebarkan hal-hal yang belum kita ketahui secara pasti, saya katakan jangan disebarkan terlebih dahulu. Kita mesti tahu kebenarannya secara pasti terlebih dahulu, karena itu bisa menjadi hoaks Bapak Saudara, dan itu juga dapat mencemarkan nama baik orang lain. Sehingga tentunya kalau kita menjadi korban, kita juga tidak mau seperti itu. Sehingga ketika kita mau menyampaikan kabar atau berita pada orang-orang lain, kita harus berhati-hati ya. Kita cari terlebih dahulu kebenarannya supaya tidak menjadikan fitnah buat orang lain, merugikan. Dan ini juga menjadi larangan dari Tuhan. Yang ketiga, tidak mempersalahkan siapapun dengan gegabah tanpa mengetahui atau bertanya terlebih dahulu. Ya, kalau kita lihat film-film di sinetron Bapak Saudara, banyak sekali terjadi ketika emosional, gampang sekali gegabah dan menyalahkan orang lain tanpa kita cari terlebih dahulu kebenarannya dan motivasi dibalik mengapa orang mengatakan satu hal kepada kita. Ya, apakah itu ternyata kritik yang membangun atau kita merasa baper ya, gampang tersinggung dengan satu hal ya. Sehingga jangan kita gampang gegabah mempersalahkan siapapun ya dengan gegabah tanpa mengetahui atau bertanya terlebih dahulu kebenarannya. Seperti itu Bapak Saudara. Dan poin yang terakhir yang juga tidak kalah penting, kebohongan dan dusta adalah pekerjaan iblis. Kita akan buka sama-sama dalam Yohanes 8 ayat 44 ya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, kita tahu bahwa satu perbuatan yang sangat jahat, yaitu perkataan dusta, berbohong, hoaks, fitnah, dan lain sebagainya yang sudah saya jelaskan tadi adalah ya motivasi yang diberikan, ditanamkan iblis ya, sumbernya dari iblis. Sehingga ketika kita mulai dipengaruhi oleh hal-hal demikian Bapak Saudara, mulai berserah pada anugerah Tuhan, minta Roh Kudus memampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran. Mungkin kadangkala kita terpaksa ya, bohong putih, banyak dikatakan orang bohong putih. Kita harus bersandar pada kebenaran firman Tuhan bahwa nggak ada namanya kebohongan putih ya. Namanya kebohongan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan kebenarannya. Dan sekali lagi kiranya anugerah Tuhan mengurapi Bapak Saudara semua. Anugerah Tuhan tetap
hidup dalam kehidupan kita, dan kita dapat menjadi kabar baik Injil itu dalam setiap kehidupan kita, orang-orang di sekeliling kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.